Om Swastiastu, Bapak atau Ibu guru hebat. Salam bahagia. Perkenalkan, saya Iwayan Santikeyase, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Badung. Dalam kesempatan yang berbahagia kali ini, saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Berikut kesimpulan peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Sebagai seorang guru yang baik, harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif dapat dijalankan dengan menerapkan konsep seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan sekolah ataupun keyakinan kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah siswa di sekolah. Yang pertama, disiplin positif. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan murid bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam semua tindakan. Dan disiplin diri membuat murid memahami dan menyadari yang didasari motivasi internal, bukannya dari hukuman, paksaan maupun pujian. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Guru harus memahami motivasi perilaku manusia. Terdapat 3 motivasi perilaku manusia, yaitu yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. 2. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. 3. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Saat seorang guru memahami ketiga motivasi perilaku manusia, maka guru dapat memilah motivasi perilaku apa yang ada pada diri murid. Jika murid memiliki motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, dan motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, maka motivasi perilaku murid masih berasal dari motivasi eksternal. Sehingga guru berupaya untuk menumbuhkan motivasi internal dalam diri murid agar dapat memunculkan pribadi yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sebaiknya, seorang guru menghindari pemberian penghargaan yang berlebihan dan menghindari hukuman supaya bisa meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid tersebut. Selanjutnya, posisi kontrol seorang guru. Terdapat 5 posisi kontrol seorang guru, yaitu sebagai penghukum, sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, sebagai manajer. Di antara kelima posisi tersebut, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Sebagai manajer, guru berbuat sesuatu bersama murid, mempertanggungjawabkan perilakunya yang mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif ataupun keberhasilan pada diri murid. Selanjutnya, keyakinan sekolah atau kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Yang terakhir, segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan, yaitu yang pertama, menstabilkan identitas, 2. Validasi tindakan yang salah, dan 3. Menanyakan keyakinan.
yang bertujuan menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Keterkaitan materi antara Modul 1.1 Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara, Modul 1.2 Nilai dan Peran Guru Penggerak, Modul 1.3 Visi Guru Penggerak, dan Modul 1.4 Budaya Positif. Keterkaitan materi budaya positif dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka mempermudah tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun sesuai kodrat murid tersebut. Keterkaitan materi budaya positif dengan nilai dan peran guru penggerak, budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, di antaranya berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antara semua warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan bersama. Keterkaitan materi budaya positif dengan visi guru penggerak. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut dengan membuat prakarsa perubahan sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Refleksi. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif yang berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep inti tersebut harus diresapi dalam diri dan diwujudkan dalam tindakan, baik kita sendiri dan semua warga sekolah. Dan hal-hal yang menarik untuk saya dan di luar dugaan adalah saat saya mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan. Ternyata penghargaan berdampak kurang baik bagi murid, seperti mematikan kreativitas murid, bersifat menghukum, dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, dan menurunkan kualitas. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi pada diri saya adalah posisi kontrol yang saya lakukan dulu sebagai seorang guru adalah sebagai pemantau dan penghukum. Sekarang mengalami perubahan, berupaya di posisi kontrol manajer dengan penerapan segitiga restitusi. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Pengalaman yang saya alami adalah saya menangani murid yang marah dan kesal karena pekerjaannya selalu dicontek oleh temannya dengan penerapan segitiga restitusi, yaitu pertama, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Saya merasa tertantang dan termotivasi untuk menyusun strategi dan mensosialisasikan konsep budaya positif kepada teman sejawat, agar dapat berkolaborasi dengan baik, melakukan budaya positif baik di kelas maupun di sekolah. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah
Yang sudah baik, adakah yang perlu diperbaiki? Menurut saya, hal yang sudah baik adalah sudah memunculkan motivasi internal pada murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Adapun yang perlu diperbaiki adalah posisi kontrol seorang guru yang cenderung sebagai penghukum harus diperbaiki menjadi posisi kontrol sebagai manajer. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya sebagai pemantau dan penghukum. Perasaan saya saat itu selalu merasa bersalah karena harus memberikan hukuman di saat murid berbuat salah. Dan setelah mempelajari modul ini, saya menerapkan posisi manajer di saat menyelesaikan masalah dan membuat perasaan saya lebih tenang, dan saya mulai menyadari pentingnya berkomunikasi untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada murid. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekkannya? Sebelumnya, secara tidak sadar, saya pernah menerapkan segitiga restitusi, tapi tidak secara utuh, yaitu menstabilkan identitas dengan pernyataan, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Saya belum sampai pada tahap validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan, karena sebelumnya saya cenderung meminta siswa memperbaiki kesalahannya sesuai dengan cara saya sendiri. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal yang menurut saya penting dalam menciptakan budaya positif adalah kolaborasi yang baik oleh semua warga sekolah maupun sarana dan prasarana sekolah. Kerjasama yang baik semua warga sekolah sangat diperlukan untuk menciptakan budaya positif yang didukung oleh sarana dan prasarana sekolah, karena sarana dan prasarana sekolah sangat menunjang untuk mewujudkan sekolah yang nyaman, aman, dan mendukung proses pembelajaran yang menyenangkan, sehingga dapat terciptanya budaya positif dengan baik. Baiklah Bapak Ibu Guru hebat, semoga video ini bermanfaat. Salam bahagia dan semangat Bapak Ibu Guru penggerak. Om Santi 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 Om. Terima kasih.